فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Baik, Masya Allah. Eh, yang pertama kita jelaskan bahwa urusan akhirat atau agama dengan dunia dalam pembahasan yang sedang ditanyakan ini berbeda. Apa maksudnya? Dalam urusan agama, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ilmu yang terkait dengan agama ini haram hukumnya untuk disembunyikan. Haram hukumnya untuk disembunyikan dalam urusan agama. Jadi tatkala kita tahu hukum halal dan haram dalam urusan agama, kemudian ada yang bertanya kepada kita tentang hukum ini dan hukum itu terkait dengan agama, ya, maka bagi kita yang tahu tidak boleh kita mengatakan tidak tahu, atau tidak boleh kita menolak untuk menjelaskan itu kepadanya. Itu tidak boleh. Ya, Allah SWT mengatakan, la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Ya, apa yang kalian ketahui dari kitab Allah Subhanahu wa taala harus kalian jelaskan dan tidak boleh kalian sembunyikan. Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengancam orang-orang yang tatkala ditanya dan dia tahu hukumnya dalam Islam, dalam agama, dia ditanya dan dia tahu, tapi dia tidak mau menjawabnya, dia sembunyikan. Apa ancaman? Uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Kalau Allah SWT akan ikatkan di pinggang orang ini tali pinggang yang terbuat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam urusan agama tidak boleh ada yang disembunyikan. Harus dijelaskan. Ada orang bertanya kepada kita, kita tahu hukumnya, kita jelaskan. Tentunya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, agar orang tadi menerima mungkin penjelasan dan nasihat yang kita sampaikan. Berbeda halnya dengan urusan dunia, akhwat. Urusan dunia ini boleh kita sembunyikan. Artinya tatkala ada orang bertanya kepada kita resep cara memasak tertentu, mungkin kita ahli dalam membuat kue atau ahli dalam membuat masakan tertentu, kemudian ada teman kita bertanya ke kita, boleh kita katakan rahasia saya tidak akan sampaikan. Ini tidak berdosa kita, karena ini urusan dunia, berbeda dengan urusan agama tadi. Boleh kita sembunyikan. Bahkan boleh kita juga pasang tarif. Dalam urusan dunia, kita mengatakan bahwa kalau seandainya engkau mau, ya boleh saya ajari, akan tapi engkau harus bayar sekian. Ini tidak mengapa, tidak tercela. Berbeda dengan urusan akhirat. Ya, kamu ingin tahu tentang hukum fikih ya, dari misalnya berwudu sampai mandi janabah, mungkin sampai sholat sebagainya. Iya, saya tidak tahu Ustaz, boleh ajarkan saya? Ya, kamu harus bayar sekian juta ke saya baru saya mau ajarkan. Ini tercela kalau seperti ini. Tapi kalau untuk urusan dunia ini tidak tercela. Hak anti untuk menahan ilmu dunia dari orang yang ingin tahu dari anti itu hak anti, tidak tercela. Atau anti pasang tarif, tidak tercela. Ya, tidak tercela. Ini perbedaan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Ya. Namun yang kedua yang harus kita juga jelaskan bahwa sekalipun ada orang mungkin bertanya ke kita, sering bertanya ke kita, ya, yang itu hak anti untuk tidak menyampaikan, tapi mungkin anti menyampaikan. Kemudian kiranya apa yang dia lakukan mungkin kadangkala lebih baik hasilnya dari apa yang anti lakukan, padahal anti adalah gurunya. Atau mungkin anti membuat satu usaha anti dibandingkan dengan usaha teman yang pada awalnya belajar dengan anti, kiranya dia lebih maju dari sisi pendapatan, dari sisi keuangan daripada anti. Ya, ini hal yang wajar dalam kehidupan dunia. Karena Allah SWT melapangkan rezeki seseorang dan Allah menyempitkan rezeki seseorang. Kalau cara bisa ditiru, tapi rezeki itu tidak bisa ditiru. Ini sering diungkapkan oleh orang-orang tua kita dulu. Ya, metode dalam dunia ini bisa ditiru. Tapi kalau ketentuan rezeki, tidak ada yang bisa meniru. Karena setiap kita lahir dengan membawa ketentuan rezeki kita masing-masing. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud? Nabi SAW katakan, wa yu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat diutus setelah 120 hari masa hidup janin dalam rahim seorang ibu, ya, maka
Allah SWT mengutus seorang malaikat diperintahkan untuk menulis 4 hal. Di antara yang ditulis apa? Bikatsbi rizki. Dituliskan untuknya rezeki anak ini semasa hidupnya. Berapa yang akan dia dapat. Dan rezeki ini yang ditetapkan oleh Allah di saat itu dan juga ditetapkan dahulu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu juga sudah Allah tetapkan. Berapa yang akan dia dapat dari semenjak dia hidup sampai dia mati. Dan itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Jadi kalau seandainya anti tahan atau anti lepas misalnya, anti beritahu atau anti tidak beritahu, atau anti beritahu dengan harga tertentu misalnya, dengan membayar harga tertentu misalnya, ini tidak akan merubah ketetapan rezeki. Tidak akan merubah ketetapan rezeki. Jadi bisa saja seorang murid yang belajar membuat sesuatu dengan anti, itu di hitungan dunianya lebih sukses dari anti. Bisa saja, karena Allah yang menentukan segalanya. Makanya tidak ada hal yang bisa menghilangkan hasad dari hati kita, bisa menghilangkan ketidaktentraman dalam hati kita, kecuali beriman dengan takdir dengan sebaik-baiknya. Belajarlah pembahasan takdir dengan sebaik-baiknya. Allah sudah menentukan segalanya. Ya, Allah sudah menentukan segalanya. Dan tidak akan pernah kita keluar dari ketentuan yang Allah sudah tentukan walaupun sejengkal. Apa yang kita dapat, apa yang tidak kita dapat, itu semua sudah ketentuan Allah SWT. Maka ada ungkapan yang sangat baik diungkapkan oleh salaf. Ya, beliau mengatakan, aku yakin rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain. Maka aku akhirnya hidup tenang, hidup tentram. Karena aku yakin rezeki yang Allah tetapkan untukku itu tidak akan pernah salah alamat. Tidak mungkin rezeki Allah tetapkan untukku yang ambil si fulan. Tidak mungkin. Ya, maka untuk menghilangkan sebagaimana pertanyaan, menghilangkan hasad dan sebagainya, belajarlah takdir dengan baik. Kita berjalan di atas muka bumi ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah lapangkan, ada yang Allah sempitkan, dan tidak ada pilihan bagi kita kecuali berusaha dan berdoa. Ya, berusaha dan berdoa. Akan tapi saya sebutkan tadi, kalau seandainya pasang tarif atau tidak memberitahu dalam urusan dunia, ini sah-sah saja. Sah-sah saja. Akan tapi salah satu di antara bentuk kesempurnaan iman adalah membantu saudara kita dalam urusan dunia yang dia butuhkan. Ya, dan kita yakin kita hidup di atas muka bumi dengan rezeki kita. Bahkan Nabi SAW katakan, ajal seorang hamba itu tidak akan mendatanginya kecuali apabila jatah rezekinya habis. Itu ketentuan. Jadi kita ini tidak akan mati kecuali setelah rezeki yang ditetapkan Allah itu habis. Jatah rezeki itu habis. Baru kita akan mati. Ajal akan datang. Ya. Tapi kalau seandainya ketetapan rezeki masih ada, kita akan tetap hidup. Ya. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW katakan, ajmilu fit talab. Ya. Berusahalah dengan baik. Artinya lakukan usaha-usaha dengan baik, jalankan usaha-usaha dengan baik, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Adapun menghilangkan hasad, ya semua kita memang seperti itu, ukhti. Ya, sulit bagi kita, manusia itu biasanya tidak suka orang lain itu berada di posisi di atasnya atau lebih darinya. Memang itu tabiat manusia, kan, tapi kita harus berjuang. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari hasad dan yang lainnya. Tapi pesan kita, belajarlah iman dengan takdir dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala.